Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi. Alhamdulillah bertemu lagi dengan guru untuk belajar dan berkarya ya. Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu teman-teman. Sikap berdoa. Wahid, Isnaini, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, wahai Robku, tambahkanlah ilmu dan anugerahkan kefahaman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekarang kita akan belajar tentang manfaat udara dan angin ya teman-teman. Udara dan angin merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi. Udara dan angin juga memiliki manfaat yang banyak bagi semua makhluk hidup yang tinggal di bumi. Manfaat utama dari udara bagi kehidupan adalah untuk bernafas. Udara merupakan salah satu energi yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Semua makhluk hidup membutuhkan udara untuk bernafas. Umumnya, udara mengandung banyak sekali kandungan zat-zat seperti oksigen, karbon dioksida, helium, dan sebagainya. Dengan adanya udara, kita semua sebagai makhluk hidup dapat bernafas karena udara menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Kemudian, karbon dioksida yang dihasilkan akan digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan proses respirasi atau pernafasan. Nah, selain untuk bernafas, udara juga memiliki manfaat yang lain bagi kehidupan manusia, teman-teman. Yang pertama, sebagai jaringan komunikasi. Pernahkah teman-teman menggunakan macam-macam alat komunikasi dan manfaatnya seperti telepon, radio, dan internet? Apakah teman-teman tahu siapa yang membantu menghantarkan gelombangnya? Nah, teman-teman, semua jaringan komunikasi yang ada di bumi ini memanfaatkan gelombang radio yang dihantarkan melalui udara. Udara dapat membantu dan menyediakan jalur komunikasi yang kita gunakan sehari-hari. Yang kedua, untuk mengolah makanan. Udara memiliki sifat yang dapat menghantarkan panas. Maka dari itu, udara juga dapat dimanfaatkan dalam hal pengolahan makanan. Berikut ini adalah beberapa jenis pengolahan makanan yang membutuhkan udara, yaitu proses pengasapan seperti daging asap dan ikan asap, dan proses pendinginan dari bahan makanan. Lalu yang ketiga, untuk menyerap radiasi sinar matahari. Teman-teman, sinar ultraviolet bisa memberikan manfaat, salah satunya untuk merangsang produksi vitamin D di dalam tubuh. Vitamin D diperlukan untuk meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor di usus, sehingga bisa memperkuat tulang, gigi, serta otot. Namun, sinar ultraviolet juga bisa berbahaya. Radiasi sinar ultraviolet dapat menyebabkan kulit menjadi kering, kulit menjadi hitam, menyebabkan kanker kulit, dan bisa juga katarak. Nah, salah satu manfaat udara yang paling penting ialah mampu menyerap kandungan sinar ultraviolet yang masuk ke dalam bumi ini, teman-teman. Dengan adanya udara sebagai penyerap sinar ultraviolet, maka kadar sinar ultraviolet yang mengenai tubuh kita menjadi berkurang. Lalu yang keempat, membantu kehidupan sehari-hari seperti mengeringkan pakaian, menerbangkan layang-layang, mengisi ban sepeda ataupun ban mobil. Lalu yang kelima, untuk menggerakkan kincir angin. Nah, gerakan kincir angin ini dapat dimanfaatkan untuk memompa air guna keperluan pertanian, teman-teman. Lalu, ada manfaat udara bagi tumbuhan juga. Yang pertama, untuk proses fotosintesis. Tumbuhan dapat memasak makanannya sendiri melalui proses yang dikenal dengan istilah fotosintesis. Proses inilah yang melibatkan manfaat matahari, zat hijau atau klorofil, dan juga memanfaatkan udara bagi tumbuhan untuk mensuplai nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Lalu yang kedua, untuk penyebaran spora.
Beberapa jenis tumbuhan seperti bunga dan jamur memiliki proses perkembangbiakan yang unik. Manfaat udara berguna untuk menyebarkan spora dan benih-benih agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang biak. Dengan memanfaatkan udara, maka tumbuhan dapat tumbuh dan tetap lestari serta tidak akan mengalami kepunahan. Lalu manfaat udara bagi hewan yaitu untuk mengenali perubahan iklim. Manfaat udara bagi hewan ini adalah mengenali perubahan iklim dan cuaca yang terjadi. Perubahan iklim akan banyak mempengaruhi proses perkembangbiakan hewan. Udara akan memberikan tanda perubahan iklim yang terjadi, baik dari perubahan suhu udara, serta berbagai tanda-tanda lainnya yang bisa diketahui lewat energi udara. Tanda perubahan iklim ini dapat membantu hewan untuk menentukan proses adaptasi perubahan iklim sedini mungkin, seperti melakukan migrasi ke daerah lain atau mencari banyak makanan untuk menghadapi perubahan cuaca dan iklim, sehingga hewan akan mampu bertahan hidup dengan baik. Nah, itu dia teman-teman, manfaat udara bagi kehidupan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Lalu selanjutnya kita akan belajar tentang manfaat angin bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi juga ya. Nah, angin dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup teman-teman, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada manusia, angin biasanya digunakan untuk menggerakkan kapal layar. Teman-teman pernah melihat kapal layar seperti ini? Nah, itu membutuhkan bantuan angin teman-teman untuk menggerakkannya. Lalu pada tumbuhan, angin dimanfaatkan untuk memindahkan serbuk sari ke putik atau kita sebut dengan penyerbukan. Lalu pada hewan juga dimanfaatkan oleh beberapa hewan seperti burung untuk bisa terbang lebih tinggi teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengenal secara spesifik manfaat angin bagi manusia ya. Yang pertama, angin digunakan untuk olahraga teman-teman. Nah, teman-teman pernah melihat gambar seperti ini? Nah, di sini teman-teman, kita juga bisa melihat bahwa olahraga seperti ini membutuhkan bantuan angin ya. Kita tahu di Batu ada namanya para layang. Nah, para layang ini juga membutuhkan angin agar bisa diterbangkan teman-teman. Yang kedua, untuk membangkitkan listrik. Nah, angin juga dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik teman-teman. Pernah melihat kincir angin yang banyak seperti ini? Nah, iya, kincir angin yang banyak seperti ini biasanya digunakan untuk membangkitkan listrik. Nah, semakin besar angin, maka daya yang dihasilkan juga semakin besar teman-teman, karena kincir angin berputar dengan sangat cepat. Nah, itu dia teman-teman, manfaat udara dan angin bagi kehidupan makhluk hidup ya. Selanjutnya kita akan berkarya membuat kipas tangan. Seperti apa ya teman-teman? Yuk kita buat bersama. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 3 kertas lipat yang kecil seperti ini, lalu 2 stik es krim dan lem ya teman-teman. Pertama kita ambil 1 kertas lipat, kemudian kita akan melipatnya teman-teman. Melipatnya sangat kecil sekali seperti ini ya, kurang lebih. Lalu kita balik dan kita lipat secara berlawanan. Nah, seperti ini teman-teman. Lakukan sampai selesai. Guru akan melipatnya dulu ya.
guru melipatnya teman-teman. Kemudian kita akan tekuk menjadi 2 seperti ini. Kita samakan ya ukurannya ya, sejajarkan seperti ini. Lalu setelah itu kita beri lem pada sisi ini dan ini. Nah, beri lemnya sedikit saja ya teman-teman. Yang penting bisa merekatkan. Setelah selesai memberi lem, kita tutup seperti ini teman-teman. Nah, sehingga kita mendapatkan bentuk yang seperti ini ya. Nah, kita akan lakukan pada sisa kertas lipatnya juga. Nah, di sini Bu Guru sudah selesai melipatnya semua teman-teman. Jadi kita mendapatkan 3 kertas lipat yang bentuknya seperti ini ya. Kemudian kita ambil 1 kertas lipat, kemudian pada sisi yang di sini kita berikan lem. Nah, setelah itu kita ambil kertas lainnya, lalu kita tempelkan di sini teman-teman. Seperti ini, kita tekan. Nah, jadi dia terhubung seperti ini teman-teman. Lalu yang di sebelah sini kita beri lem juga. Kita gabungkan semua kertas lipatnya ya. Disejajarkan ya teman-teman. Kemudian setelah kita siapkan seperti ini, kita ambil stik es krimnya, lalu kita beri lem ya pada kertas lipat yang di luar ini. Nah, kita beri lem, kemudian kita tempelkan stik es krimnya seperti ini teman-teman. Juga pada sisi sebelahnya ya. Kita beri lem. Kemudian kita tempelkan seperti ini stik es krimnya. Teman-teman menekannya ya, agar stik es krimnya dapat melekat dengan baik. Kemudian kita ambil kertas lipat yang kecil ini ya teman-teman. Kemudian kita taruh seperti ini. Nah, kita dekatkan seperti ini ya posisinya ya. Guru akan memberikan lem terlebih dahulu teman-teman. Setelah memberikan lem, kita ambil lalu kita rekatkan seperti ini. Sudah jadi teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah membuat kipas tangan ya teman-teman. Jadinya seperti ini ketika dibuka. Nah, cantik ya teman-teman.
Caranya mudah dan teman-teman bisa menirukan di rumah. Nah, jika teman-teman mengalami kesulitan, boleh meminta bantuan kepada ayah dan bunda ya. Dan jangan lupa mengirimkan foto hasil karya teman-teman. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah belajar dan berkarya. Sekarang kita akan berdoa dulu ya. Sikap berdoa. Wahid, isnaini, salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.